Shalom. Terima kasih pemusik, terima kasih pemuji, puji Tuhan. Haleluya, kita percaya Tuhan hadir, amin. Bukan hanya Tuhan hadir, tapi Tuhan juga bersemayam di hati kita, haleluya. Itu yang paling penting. Ya, hari ini saya diberi tema oleh Ibu Evi. Temanya cukup menantang buat saya secara pribadi karena ini jarang sekali dikhotbahkan. Jujur ini jarang sekali dikhotbahkan. Tapi ini sering sekali ya diceritakan di sekolah minggu. Ya, saya percaya anak-anak sekolah minggu hafal sekali dengan kisah Simpson ya. Bicara tentang keberanian, temanya adalah keberanian Simpson. Nah, hari ini saya akan ajak kita bersama-sama untuk coba kita melihat dari sekian banyak, ada 3 pasal daripada kehidupan Simpson, dari mulai lahir sampai dia matinya. Apa yang bisa kita pelajari yang intinya gini, itu nyambung dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari hari ini. Gitu ya. Kita perlu belajar dari apa yang sudah terjadi dan dialami oleh Simpson. Nah, kita tahu Simpson itu dimulai dari Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Kalau kita tahu kita mundur ke belakang Hakim-Hakim 12 dan 11 itu ada banyak hakim-hakim yang Tuhan munculkan. Tapi permasalahannya hakim-hakim yang Tuhan munculkan untuk bangsa Israel pada waktu itu usianya enggak lama. Mereka paling cuma 10 tahun, 8 tahun gitu ya. Tapi Simpson ini salah satu hakim yang dipilih sama Tuhan cukup unik walaupun ada banyak masalah dalam dirinya dia juga. Tapi dia dipakai oleh Tuhan kurang lebih sekitar 20 tahun. Ingat pada waktu itu bangsa Israel belum ada raja. Jadi Tuhan memilih orang-orang tertentu, orang-orang pilihannya Tuhan untuk menjadi hakim, nazirnya Allah. Supaya orang yang sudah dipilih oleh Tuhan ini akan bisa membawa bangsa Israel untuk bisa boleh mengalami rencana Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi yang jadi hakim atau jadi nazirnya Allah itu bukan orang sembarangan. Ya, termasuk Simpson ini. Nah, coba kita lihat yuk. Hakim-hakim pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama. Jadi ini agak sedikit kayak storytelling ya, karena ini akan cerita tentang kehidupan Simpson mulai dari dia lahir. Nah, perhatikan baik, latar belakang kenapa Simpson harus lahir dan dipilih oleh Tuhan, karena ini kondisinya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. 40 tahun lamanya ya. Lalu selanjutnya pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Lanjut, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba perhatikan baik-baik, di awalnya saja sudah dengan masalah, betul enggak? Dia harus lahir dari sebuah kondisi keluarga yang mana istrinya mandul. Ya. Kenapa Tuhan pilih yang mandul, bukan yang normal, bukan yang biasa? Karena sebetulnya Tuhan sedang mau menyatakan kuasanya. Karena sebetulnya Tuhan sedang menyatakan bahwa dia Tuhan yang maha kuasa dan dia Tuhan yang mampu ya untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kenyataannya pada waktu itu mandul, ibunya Simpson itu sebetulnya mandul. Tapi ternyata justru yang mandul itulah yang dipilih sama Tuhan. Saya tulis seperti ini, di balik mujizat selalu ada maksud dan rencana Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Kan bukankah ini mujizat, orang mandul kok sudah jelas-jelas mandul tapi kenapa dipilih sama Tuhan, tiba-tiba bisa hamil ya. Hamilnya Simpson lagi orang yang dipilih sama Tuhan. Karena satu hal yang saya percaya, di balik mujizat selalu ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Nah permasalahannya gini, mujizat itu bisa muncul pada waktu ada masalah dulu yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, setuju? Setuju? Kalau dokter masih bisa selesaikan itu bukan mujizat. Ya karena sembuh dari berobat, ya kan? Tapi ketika dokter sudah angkat tangan, sudah nggak bisa apa-apa lagi, sudah give up, dan tiba-tiba mengalami kesembuhan, itu namanya mujizat. Amin.
Ketika semua orang sudah bisa tolong kita, sepertinya sudah jalan buntu, dan semua orang mungkin menjauh daripada kita. Tiba-tiba Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu yang baru untuk hidup kita. Kita mengalami pemulihan di ekonomi kita, mengalami pemulihan di keluarga kita. Yang tadi yang gak ada harapan, muncul harapan baru, itu mujizat. Betul? Ya kan? Makanya untuk mujizat itu terjadi butuh satu kondisi, di mana kondisi itu dunia gak bisa berbuat apa-apa. Betul? Jadi kalau hari ini mungkin kita sedang mengalami kondisi di mana orang berkata, aduh enggak mungkin deh bisa selesai. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun. Justru kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi yang buntu, disitulah kita boleh melihat mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Karena di balik mujizat selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang akan dinyatakan. Kita ingat kisah daripada Pastor Billy Lantang, betul? Ya kan? Dokter sudah berkata tidak mungkin, ya 3 bulan itu leukemia yang akut, yang langka, tapi ternyata apa? Disitulah saat ketika dokter berkata, ya nggak mungkin, sulit. Tapi disitu nyatakan mujizat Tuhan. Tapi di balik mujizat itu ada rencana Tuhan. Betul? Di balik mujizat itu ada rancangan Tuhan yang besar yang melampaui daripada rancangan manusia, ternyata terjadi lewat kehidupan Pastor Billy. Betul? Jadi sengaja dipilih yang mandul. Kenapa? Karena bukan Tuhan iseng kok. Enggak, Tuhan enggak pernah iseng dengan hidup kita. Amin. Karena Tuhan mau punya rencana dan Tuhan mau menyatakan sesuatu dalam kehidupan daripada bangsa Israel pada waktu itu. Lanjut. Oleh sebab itu, nah ini ada nasihat yang diberikan kepada orang tua Samson, karena Samson kan dipilih sama Tuhan. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Jadi dipesenin ini, ya orang tuanya dipesenin, ibunya dipesenin, ya nanti kamu ngandung nih kan, ngalami mujizat Tuhan, tapi setelah itu kamu nggak boleh minum anggur, minum yang memabukkan, dan jangan memakan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Ya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, perhatikan baik-baik, sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Coba renungkan baik-baik, lucu ya Tuhan tuh ya. Tuhan yang menyerahkan sendiri bangsa Israel kepada orang Filistin, gitu. Kenapa? Karena orang Israel ini sudah jahat, melakukan banyak kejahatan di mana Tuhan diserahkan sama Filistin. Tapi Tuhan juga punya rencana yang lain untuk menyelamatkan mereka dari orang Filistin. Coba renungkan, apakah Tuhan iseng sama bangsa Israel? Enggak. Karena kita punya Tuhan yang suka mendidik. Amin. Ini bagian daripada Tuhan mendidik anak-anak Tuhan yang mulai jauh dan melenceng daripada rencana Tuhan. Kadang-kadang didikan Tuhan itu enggak enak ya. Kadang-kadang ada Filistin-Filistin kecil dalam keluarga kita. Kadang-kadang ada Filistin-Filistin kecil dalam usaha pekerjaan kita. Kita enggak mengalami kemerdekaan. Kita hidup seperti enggak hidup. Kita banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang justru Tuhan izinkan ada Filistin-Filistin kecil dalam hidup kita, supaya kita sekali lagi bisa melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, coba lanjut. Jadi di situ sudah ditetapkan sejak dalam kandungan dia sudah ditetapkan dan dipilih jadi nasirnya Allah. Apakah nasir itu? Ternyata nasir itu ini loh, pengertian nasir ini loh, konsep dari kenasiran. Nasir itu dari bahasa Ibrani, ya, arti dari nasir itu ditahbiskan atau terpisah atau menguduskan diri untuk sesuatu, untuk sebuah rencana Tuhan, ya. Untuk di mana Allah dan manusia memiliki hubungan khusus untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi harapannya ketika sudah ditetapkan jadi nasir Allah sejak dalam kandungan, Samson ini nanti akan menjadi orang pilihannya Tuhan dan punya hubungan khusus langsung sama Tuhan. Jadi kalau zaman selanjutnya itu bicara tentang nabi, ya kan? Ini nasir Allah. Untuk apa? Supaya ada rencana Tuhan, kehendak Tuhan boleh terjadi lewat orang yang sudah dipilih ini. Kalau pada waktu itu Tuhan pilih orang-orang tertentu. Tapi kalau hari ini
Tuhan mau pakai semua orang percaya. Amin. Amin. Saya yakin, saya percaya semua kita yang di tempat ini pasti mau Tuhan pakai. Amin. Jangan berpikir, aduh aku enggak istimewa di hadapan Tuhan. Kalau Nasir kan dipilih berarti istimewa ya. Aku lahir di kondisi dari orang tua yang enggak kenal Tuhan loh Pak. Enggak, itu enggak ukuran dalam hidup kita. Tapi percayalah, Tuhan mau pakai hidup kita. Amin. Tuhan menetapkan hidup kita untuk bisa kita menyaksanakan kehendak Tuhan lewat kekristenan kita, lewat kehidupan rohani kita. Orang di luar sana boleh melihat betul bahwa Yesus yang kita sembah dan kita percaya adalah Tuhan yang indah, Tuhan yang hidup. Amin. Nah, dari sini kita bisa lihat konsep kenasiran. Nah, nasir itu enggak boleh minum anggur dan cuka anggur, apapun yang memabukkan. Enggak boleh. Terus enggak boleh dipotong rambutnya. Enggak boleh menyentuh mayat. Walaupun itu keluarga sendiri loh. Jadi mereka harus jaga hidupnya sedemikian rupa. Kalau misalnya bapak yang meninggal gimana? Enggak boleh disentuh mayatnya. Benar-benar enggak boleh. Lalu tetap bersih secara ritual. Setiap waktu-waktu tertentu mereka harus menguduskan. Mempersembahkan sesuatu untuk menguduskan hidupnya. Ini benar-benar ya, jadi tangkap pesannya. Berarti nasir ini bukan orang sembarangan. Kenapa? Karena orang yang Tuhan pilih, tetapkan secara khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Ingat, Allah kita adalah Allah yang kudus, amin. Amin. Jadi sampai sedemikian rupa, enggak boleh menyentuh mayat, enggak boleh ke kuburan, walaupun itu keluarga sendiri, enggak boleh sama sekali. Jadi sampai seperti itu ya, jadi enggak mudah ternyata ya. Satu sisi ini adalah sebuah kebanggaan karena dipilih oleh Allah, tapi satu sisi ini bukan kehidupan yang mudah. Setuju? Ya, enggak mudah. Artinya harus memisahkan diri dari yang lainnya, harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru. Enggak seperti hidup orang-orang sembarangan seperti biasanya, enggak bisa bebas ketemu sama orang, enggak bisa bebas ngobrol sama orang. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang menjadi syarat-syarat tertentu juga yang harus dilaksanakan sebagai nasir Allah. Jadi enggak mudah sebetulnya. Tapi coba kita lihat, apakah Simson benar-benar menghidupi kehidupan sebagai nasir Allah? Tapi kenyataannya seperti ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-14, di sini ceritanya baru dimulai. Hakim-Hakim pasal yang ke-14, ayat yang pertama, mulai ayat yang pertama. Dari satu fakta yang bisa kita pelajari, bahwa ternyata Simson ini bermasalah ketika kesukaan ya mengalahkan ketaatan. Bagaimana itu? Bagaimana ceritanya? Coba kita lihat tuh. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis. Ini nakal ya, rodok nakal ini Simson ya. Sudah dipisahkan sama Tuhan, nggak boleh ngapa-ngapain, orang anggur aja nggak boleh diminum. Ini malah ngelihat gadis. Terus gadisnya bukan dari kaum Yehuda, orang Filistin. Sudah jelas-jelas itu musuhnya mereka. Lanjut ayat yang kedua. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah ini kurang ajar lagi ini, ya kan? Sudah ngelihat, harusnya tidak boleh ngelihat, malah pengen kawin sama gadis itu. Ini kan sudah keluar daripada konteks ya. Ambillah dia menjadi istriku. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan? Jadi mereka orang tuanya masih mengingatkan kepada Simson, emang yang di Yehuda ini enggak ada perempuan lain yang cocok sama kamu gitu. Diingatkan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi, nah diperhatikan baik-baik, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, apa? Ambillah dia bagiku, sebab apa? Dia kusukai. Nah ini masalah ya, dia kusukai. Masalahnya adalah ketika Simson mulai menyukai sesuatu, akhirnya rencana Tuhan jauh. Rencana Tuhan mulai harus tertunda sedikit gitu loh. Karena apa? Karena kesukaan mengalahkan ketaatan. Gara-gara kesukaan yang ditonjol-tonjolkan akhirnya apa? Akhirnya dia melanggar semua apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang nasir.
Ya kan? Ini sebetulnya nggak boleh banget ini loh. Jadi ini kan ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Sudah dinasihati orang tuanya tapi malah ngerengek. Tau ngerengek ya? Kayak anak kecil kalau ngerengek minta sesuatu itu loh sama orang tuanya. Ayo topa, ayo toma. Aku suka soalnya gitu loh. Nah ini seperti itu. Kayak anak kecil. Nggak ada kedewasaan. Fokusnya apa? Kepada diri sendiri. Fokusnya adalah kepada keinginannya pribadi. Ini masalah. Makanya akhirnya inilah titik awal Simson itu ternyata dipakai sama Tuhan. Loh, maksudnya gimana? Kok dipakai sama Tuhan? Baca ayat selanjutnya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu dari Tuhan dari Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara. Nah itu masalahnya. Cari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Ternyata rasa sukanya Simson atau kelemahannya Simson itu memang dipakai sama Tuhan. Untuk apa? Untuk munculkan masalah sama bangsa Filistin. Harus ada masalah dulu dong, ya kan? Munculkan masalah untuk trigger jadi sebuah masalah besar kepada bangsa Filistin. Nah, coba renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, ini Tuhan kok kayak pelin-pelan ya? Betul lah, pelin-pelan ya. Kok sebentar mau menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin, tapi kok sebentar malah melakukan masalah dengan bangsa Filistin lewat kelemahan daripada Simson. Ini seperti pelin-pelan gitu loh. Memang Tuhan bikin seperti itu. Ingat dulu zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya Firaun berkata, udah keluar, pusing. Di Mesir udah terlalu banyak kutuk, ya kan? Keluar aja daripada nanti kalian tambah-tambah lagi kutuknya gara-gara kalian, akhirnya disuruh keluar kan. Diizinkan bangsa Israel dikeluar dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa merubah hati Firaun yang tadi mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Tiba-tiba hatinya dibuat keras, malah ngejar bangsa Israel. Kita tahu kisah itu kan ya? Perhatikan baik-baik. Bukan masalah Tuhan pelin-pelan, enggak. Tapi ini bicara tentang apa? Bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang berdaulat, amin. Kedaulatan Tuhan atas hidup kita itu mutlak. Jadi kita nggak bisa berkata, kok gini ya, kok gitu ya, nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dia bisa bikin apa saja untuk hidup kita, amin. Supaya apa? Supaya rencananya tetap terjadi atas hidup kita. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk melaksanakan rencananya. Amin. Dia itu penulis skenario yang indah dalam hidup kita. Amin. Kita harus percaya satu hal. Jadi ketika kita berpikir atau sedang mengalami satu kondisi, kok sepertinya enggak masuk akal ya, kok Tuhan begini ya, kok enggak bisa dimengerti caranya Tuhan ya. Enggak usah pengen cari tahu ngerti. Semakin kita cari tahu pengen ngerti, semakin kita pusing. Ada Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-29 berkata begini, hal-hal yang tersembunyi biarlah itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita enggak perlu cari tahu. Seringkali kita pengen cari, kenapa Tuhan kok ini terjadi, kenapa Tuhan izinkan seperti ini, kenapa kok sahabat saya yang saya pikir ini akan jadi kongsian yang terbaik, tapi ternyata akhirnya malah menjadi musuh yang terbesar dalam kehidupan saya. Saya nggak ngerti loh Tuhan, padahal saya sudah berdoa sama Tuhan, saya sudah berpuasa sama Tuhan, saya sudah yakin betul, saya sudah melakukan firman Tuhan, bahkan saya melayani Tuhan, tapi kok kenapa Tuhan izinkan hal ini? Nggak usah tanya kenapa. Kenapa? Karena ingat, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Amin. Kedaulatannya tidak pernah salah, kuasanya juga nggak pernah salah, rancangannya selalu tepat atas hidup kita. Jadi biarlah hal-hal yang tersembunyi, ya bagi Tuhan saja, kita nggak perlu cari tahu. Semakin kita cari tahu, semakin kita pusing, betul lah. Nah ini sama seperti Simson, kan aneh ya. Kok malah Tuhan suruh dan sengaja Simson itu menyukai gadis Filistin. Udah jelas-jelas ngelanggar kan. Tapi malah Tuhan suruh gitu. Nah tapi ya sekali lagi ini anugerah Tuhan. Jadi hari ini kalau mungkin sedang ada banyak pertanyaan dalam hidup dan benak dari kita atas setiap pergumulan yang sedang terjadi. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Jangan banyak bertanya tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jalani saja bersama dengan Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin.
Saya selalu ngomong gini sama jemaat dimanapun saya melayani Tuhan, tetap percayai hatinya Tuhan di tengah situasi yang tidak bisa dipercaya. Amin. Tetap percayai hatinya Tuhan di tengah situasi yang tidak bisa dipercaya. Kenapa saya katakan situasi kok nggak pernah bisa dipercaya? Karena situasi berubah terus. Betul nggak? Situasi berubah terus, keadaan berubah terus, musim juga berubah. Tetap percayai hatinya Tuhan di antara orang-orang yang juga berubah terus. Berapa sering dalam hidup kita kecewa dengan orang-orang yang kita percayai. Tidak masalah. Jangan fokus sama orang yang mengecewakan kita. Tapi fokuslah bahwa janji Tuhan pasti akan tergenapi. Fokuslah bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Dia Tuhan yang setia. Di tengah ketidakpastian yang sedang kita alami, disitulah Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Disitulah iman kita dilatih, disitulah iman kita didewasakan. Karena ketika iman didewasakan butuh media yang namanya ketidakpastian, betul? Ketidakpastian. Ketika semuanya sedang enggak pasti, enggak jelas, puji Tuhan itulah waktu yang terbaik untuk iman kita belajar menjadi dewasa. Amin. Kalau semuanya sudah pasti butuh iman enggak? Loh enggak butuh, betul lah? Enggak butuh. Sepupu-sepupu saya yang tinggal di Belanda sejak kecil, karena mereka sudah lahir di Belanda, lalu sudah terbiasa dengan kultur Belanda, mereka ngajak saya, ngapain sih hari gini Tuhan-Tuhanan katanya. Ngomong gitu. Padahal ngakunya Kristen gitu loh. Kenapa? Karena mereka merasa nggak perlu butuh iman, nggak butuh Tuhan. Kenapa? Karena semuanya sudah terjamin di sana, betul lah. Karena semua di sana sudah jelas, semuanya jelas, sudah terjamin. Nah coba kalau di Indonesia sakit batuk sedikit aja mau ke dokter susahnya luar biasa, betul lah. Sakit ada parah sedikit BPJS-nya nggak cover, betul ya, kan? Butuh iman enggak? Butuh iman loh kadang-kadang, ya kan? Butuh iman, butuh melangkah dengan iman. Kalau sakitnya udah parah banget baru kita ke dokter, kenapa? Ya karena kita nggak pasti gitu loh. Tapi di sana udah pasti. Mau sakit panu aja ke dokter nggak bayar gitu loh, udah di cover masalahnya, ya kan? Semuanya sudah pasti. Nah justru bersyukur ketika hari ini kita sedang mengalami situasi yang enggak pasti. Puji Tuhan, itulah momen yang terbaik untuk iman kita dilatih menjadi lebih dewasa lagi. Amin. Makanya tetap percayai hatinya Tuhan di tengah situasi yang terus berubah dalam hidup kita. Karena satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Itulah kesetiaannya Tuhan Yesus atas hidup kita. Dia Yesus yang gak pernah berubah. Permasalahannya, kenapa kita yang stres karena masalah yang berubah dan situasi yang berubah? Karena kita enggak belajar untuk setia kepada Dia. Makanya kita stres. Ya, makanya kembali kepada Simpson. Di sini kita belajar ada kekuatan yang ada skenario yang luar biasa yang Tuhan tuliskan untuk kehidupan daripada Simpson. Ya, lanjut kisah Simpson ayat yang kelima dan 6 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Setelah ngerayu orang tuanya, ayo toh lamarin aku dong. Aku suka banget sama perempuan itu. Akhirnya orang tuanya nyerah, ya udahlah. Yuk kita ngelamar yuk. Kita datang ke Timna ya. Ketika mereka sampai di kebun-kebun anggur di Timna di perjalanan ya, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Kalau singa datang sambil mengaum itu kita datangnya bukan, lucu ya enggak ya? Enggak mungkin ya. Kalau kucing gereng itu ya, gereng ya? Gereng, kami punya kucing 3, Anabul. Itu kadang-kadang kalau kita datang itu saya pulang pergi, mereka agak sombong sih kadang-kadang ya. Terus kita samperin, kita lus-lus, malah gitu loh ya. Itu bukan membuat kita takut tapi lucu gitu loh. Itu kan kucing, ini singa loh. Singa ngaum, artinya siap menerkam, bahaya mengintai. Ya sampai, nah mudah mendatangi Simpson dengan mengaum, lalu lanjut ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu, apa yang terjadi? Berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicapiknya seperti orang mencapik anak kambing. Bayangkan ya, kekuatannya luar biasa ya. Gak ada artinya singa itu, gak ada harga dirinya singa juga. Tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak ceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu
pada yang dilakukannya itu. Nah dari sini kita bisa lihat, garis bawahi, pada waktu itu, pada waktu ada masalah terjadi, pada waktu ada maut mengintai, tiba-tiba berkuasalah roh Tuhan atas dia. Jadi Simson sanggup mencabik singa bukan karena dia bisa, betul? Tapi karena ada roh Tuhan dalam kehidupannya. Ada roh Tuhan yang datang, yang berkuasa dan menguasai kehidupan daripada Simson. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, kita harus percaya. Ada kekuatan yang dahsyat di dalam roh Tuhan. Amin. Ada kekuatan yang luar biasa di dalam roh Tuhan. Siapa yang percaya roh Tuhan ada dalam hidup kita? Amin. Ada kekuatan yang luar biasa, yang dunia nggak pernah bisa kalahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Makanya saya sering kali kalau ada jemaat, waktu kami masih menggembalakan di Semarang, datang sedikit-sedikit datang ke gembala, tolong doain, tumpangin tangan. Enggak salah, kami dengan senang hati akan melakukan hal itu. Tapi kami juga membawa mereka, membimbing mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa Bapak, Ibu juga punya roh yang sama dengan saya. Amin. Ya, kita harus percaya roh Tuhannya itu sama, kuasanya sama enggak? Sama. Rasanya kalau enggak ditumpangi tangan sama Pak Gembala enggak marem gitu katanya. Repot kan? Enggak gitu juga. Kita harus percaya di dalam hidup kita ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan dari Pak Gembala atau siapapun pendeta itu sama. Tapi seringkali kita kan, wah yuk kita datang ke pendeta itu yuk, kenapa? Itu karunia-nya luar biasa loh. Itu kalau numpang tangan, numpang kaki, wah nyembur-nyembur luar biasa, mental semuanya katanya. Enggak gitu juga, kita punya roh yang sama, amin? Amin? Tidak pandang bulu, enggak harus jadi pendeta dulu, enggak harus jadi hamba Tuhan dulu. Tuhan enggak pilih-pilih, semua orang yang percaya diberikan roh yang sama. Dan roh yang sama itu dalam kemauan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, amin? Coba kita lihat yuk. Ya, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-12. Ini menarik. Ini Yesus sendiri yang ngomong nih, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang ngomong ya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya Yesus? Puji Tuhan. Ini loh, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, iya, kita yang percaya itu akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang pernah dan sudah Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Konteksnya adalah segala sesuatu yang kita minta untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan janjinya berkata, kalau kamu percaya sama Yesus, sama aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Luar biasa ya, amin. Bapak, Ibu dikasih kepercayaan sama Yesus untuk meneruskan, melanjutkan apa yang sudah pernah Yesus lakukan di muka bumi ini. Pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar. Amin. Amin. Kenapa itu dijanjikan dan diberikan kepada kita orang percaya? Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Amin. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Yesus bangkitin orang mati gak lebih dari 10 jari kita. Alkitab mencatatkan gak lebih dari 5 bahkan. Tapi ada satu hamba Tuhan di Afrika, sudah meninggal, namanya Benson Idahosa. Itu melayani, enggak ada yang kenal Benson Idahosa ya, melayani orang yang sudah dinyatakan meninggal secara medis
didoakan bangkit. Berapa? Belasan. Kita tahu ya di Afrika itu kan bencana di mana-mana, kelaparan, kurang gizi, kurang nutrisi, ada banyak penyakit, banyak virus di situ. Benson Idahosa ini enggak ada yang kenal, dia bukan tipikal hamba-hamba Tuhan yang KKR di panggung-panggung besar. Enggak, dia tuh melayani, dari awalnya dia melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dan dia berdoa untuk orang-orang yang meninggal. Ternyata Tuhan melakukan mujizat, dibangkitkan. Enggak cuma 1, 2, belasan saudara. Terbukti enggak? Terbukti. Kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan. Bahkan yang lebih besar. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, mau singa 10 sekalipun, janganlah kita takut. Amin. Amin. Jangan takut, karena kita pasti akan dimampukan, bukan karena kita hebat. Tapi Roh Tuhan yang besar itu akan memampukan kita. Amin. Yuk, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ini menarik sekali. Janji terakhir yang diberikan oleh Yesus pada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, sebagai pengingat juga, supaya mereka sadar bahwa mereka punya tugas dan fungsi sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelumnya tadi sudah ditanya, siapa yang percaya Roh Kudus dalam kehidupannya? Semua angkat tangan, berarti yakin ya? Betul ya, yakin ya. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kamu akan, nah ini hasilnya, pada waktu Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kita akan menjadi saksi Yesus, saksi Kristus, di Yerusalem, di keluarga, dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai kemana? Pelayanannya Yesus, skopnya nggak sampai ke ujung bumi loh, betul ya? Enggak. Sepertiganya bumi itu Paulus. Betul ya? Tapi Yesus sendiri nggak sampai ke ujung bumi. Tapi kita anak-anak Tuhan pada waktu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya gini, kita akan dimampukan karena Roh Kudus itu, karena Roh Tuhan itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Yesus lakukan, bahkan lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Amin. Diawali dari mana? Yerusalem. Yerusalem itu keluarga dulu, ya. Ini keluarga kita dulu. Nah, ada kekuatan yang dahsyat di dalam Roh Tuhan. Amin. Yuk kita kembali di Simpson, Hakim-Hakim pasal yang ke-14, kita loncat sekarang ayat yang ke-14. Ya. Nah, akhirnya singkat cerita, ayat 12 maksudnya. Singkat cerita, pestalah. Nikah kan? Jadi nikah, setelah dilamar nikah. Kita tahu ada pernikahan, berarti ada perjamuan kan? Ada perjamuan. Nah, di tengah-tengah perjamuan itu Simpson iseng bikin kuis, bikin teka-teki gitu ya. Lalu ayat yang 14 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14, maaf ya multimedia, ayat 14 maksud saya. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Nah jadi gini, pesta kan nih, pesta, iseng nih Simpson. Panggil teman-temannya si perempuannya, kalau bisa jawab teka-teki saya kasih hadiah. Ya kan, saya kasih hadiah. Lalu dikasih teka-teki ini. Nah, pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simpson. Ternyata enggak ngerti jawabannya apa. Sampai 7 hari loh. Penasaran mereka, apa ya? Jawabannya apa? Karena mereka ngincer hadiah itu kan. Alangkah baiknya ketika kita berasumsi, jangan berhenti. Jangan diam, tapi mulai berkomunikasi. Amin. Bangun komunikasi supaya akhirnya ada kejelasan. Nah ini bapaknya, mertuanya enggak bangun komunikasi. Selanjutnya. Lalu kata Simpson kepadanya, sekali ini marah ini ya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila apa? Aku mendatangkan celaka kepada mereka. Marah dia. Ya, kali ini aku enggak akan main-main. Kalau aku bikin celaka kalian, aku bukan yang bersalah, tapi yang bersalah kalian. Ya, lanjut. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Bayangkan, anjing hutan itu berarti apa? Serigala ya.
Di sini ada yang serigala dianggapnya lucu, nggak ada. Serigala beda sama kayak tackle, beda ya. Ini serigala, anjing hutan, ditangkap 300, nggak cuma 3. 300 diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Hebat ya ini ya, hebat karena apa? Ada roh Tuhan. Amin. Lanjut. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai. Ini stok makanannya orang Filistin. Bayangkan ini ya, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Habis semua stok makanannya orang Filistin. Kalau jadi orang Filistin marah enggak? Marah banget. Sengaja yang diserang itu adalah tumpukan-tumpukan gandum dan belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Marah. Di sinilah cikal bakal terjadi kerusuhan. Ya, lanjut. Berkatalah orang Filistin, siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu. Nah, perhatikan, orang Filistin jahat ya. Membakar perempuan itu beserta ayahnya, dibasmi keluarga daripada mertua Simson. Lanjut ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Ada emosi, marah, pengen balas ya, ada dendam. Ayat yang 8. Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka, lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Dengan marahnya mereka bantai semua orang-orang Filistin pada waktu itu. Dengan pukulan yang hebat meremukkan semua tulang-tulang orang Filistin pada waktu itu. Dan akhirnya setelah itu dia menyendiri, ya, dia menjadi di bukit batu Etam. Nah, yang menariknya coba kita lihat lanjut lagi yuk. Ayat selanjutnya. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi, dicari kan. Ayat yang ke-10. Berkatalah orang-orang Yehuda, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami. Jadi orang-orang Yehuda nanya, lu kenapa kamu ngejar-ngejar kita? Kita nggak ada salah apa-apa. Orang Filistin ngomong ini, aku bukan nyari kalian, aku nyari Simson. Karena Simson sudah berlaku tidak baik kepada kami akan juga lakukan hal yang sama. Lanjut. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda, dari orang Yehuda ya, dari bangsanya Simson ya. Ke gua di gunung batu Etam, rupanya mereka tahu Simson ada di situ. Dan berkata kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau berbuat terhadap kami? Tetapi jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ini orang kalau marah, dendam, isinya benci, begitu tuh. Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Lanjut. Karena mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Lanjut. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sekali lagi berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, putus semuanya, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Lanjut. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang. Haleluya, dengan tulang itu. Pakai tulang rahang. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul. Lanjut. Setelah berkata demikian dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, keluarlah air dari situ, ia minum,
lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Ya, 20 tahun lamanya. Ini Simson ini kuat sih kuat, tapi kadang-kadang agak bego juga gitu loh. Masih percaya, itu kan ditipu kan sama bangsa Yehuda sendiri kan. Enggak, kita enggak, ini cuma diikat aja kok. Enggak. Tapi ternyata mau dihabisi juga, mau dibunuh juga. Makanya dia marah lagi, sekali lagi berkuasalah roh Tuhan atas kehidupan Simson. Dan dengan tulang rahang keledai dihabisi 1000 orang. Bayangkan 1000 orang, sekali sikat 1000 orang. Sekali lagi bukan karena Simson hebat, tapi karena roh Tuhan. Amin, yang hebat atas kehidupan Simson. Percayalah bahwa dalam hidup kita tidak hanya sekedar dibutuhkan kekuatan atau kemampuan, tapi juga kepandaian. Amin. Amin. Kita enggak hanya cukup bisa melakukan sesuatu, melakukan ini, tapi kita juga harus punya kepandaian. Kita juga, istilah zaman sekarang, hikmat. Jadi orang berhikmat. Orang pandai belum tentu bisa jadi orang berhikmat. Tapi kalau orang berhikmat pasti dia pandai. Pasti dia punya kapasitas, ya. Makanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, ya kan? Nah, Simson ini punya kekuatannya ada, tapi ini enggak dipakai, makanya ketipu lagi kan? Bolak-balik ketipu loh, ya kan? Bolak-balik ketipu nih Simson. Padahal ya kuat, tapi ini yang enggak kuat gitu loh. Enggak punya hikmat dia rupanya, ya. Lanjut sekali lagi, kita akan selesai sebentar lagi. Oh, ini ceritanya kayak storytelling ya, kayak sekolah minggu loh ya. Hakim-hakim pasal yang ke-16 ayat yang 1. Penyakitnya muncul lagi setelah 20 tahun ya jadi hakim di bangsa Israel. Muncul penyakitnya lamanya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Lalu menghampiri dia, oh ternyata Simson ini memang kelemahannya di situ. Ya toh? Kelemahannya di perempuan loh. Ini dia menghampiri, ya berarti dia tidur bersama dengan perempuan sundal. Wah, enggak ada harga dirinya nih Simson, ya. Loncat ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta, laki-laki jatuh cinta. Ya kan? Sama apa? Seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, kita tahu kisah ini ya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, nah karena orang tahu, musuh tahu Simson mulai jatuh cinta sama Delila ini, lalu didatengin Delilanya, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya, maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah Delila ditawarin duit. Kemecer, tau kemecer ya? Kemecer itu bahasa roh. Ngiler gitu loh, ya. Kemecer gitu loh. Wah, dapat duit banyak ini, 1.100 uang perak bakal diberikan jadi milikku. Kalau apa? Kalau aku akan tahu apa rahasia kekuatan daripada Simson. Karena musuh daripada Simson tahu kelemahan Simson adalah di perempuan, di Delila itu. Nah kita tahu kisahnya kan akhirnya dibukakan semuanya. Akhirnya dia ditangkap. Betul? Dia ditangkap. Yang keenam, hawa nafsu selalu menjadi penghalang rencana Tuhan. Hawa nafsu itu selalu jadi penghalang. Kan ini hawa nafsu kan ya? Dia mengumbar hawa nafsunya kepada perempuan. Dan hawa nafsu itu selalu menjadi penghalang rencana Tuhan dalam hidup kita. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-32. Orang yang berzina tidak berakal budi. Orang yang melakukannya merusak dirinya sendiri. Amsal berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Tapi orang yang berbuat demikian sedang merusak dirinya sendiri. Nah ini yang dilakukan oleh Simson. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Harusnya ini yang dilakukan, ditahan, bukan diumbar-umbar nafsunya.
Galatia pasal yang kelima ayat yang 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah ini masalahnya Simson, mengikuti keinginan daging sehingga dia tidak hidup di dalam roh. Nafsunya diumbar-umbar. Sekali lagi, yang keenam yang bisa kita pelajari, hawa nafsu selalu menjadi penghalang rencana Tuhan. Saya berdoa semua di sini bisa mengendalikan keinginannya, amin. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 14 berkata, masing-masing kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Amin. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, dalam masalah, jangan salahin iblis dulu. Tapi cek diri kita. Aku ini masuk dalam pencobaan gara-gara apa sih? Mungkin gara-gara kita nggak bisa mengendalikan keinginan kita. Yakobus 1 ayat 14 berkata, masing-masing kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Dan ayat 15 berkata, ketika keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jangan tiba-tiba langsung salahin iblis dalam nama gara-gara iblis, gara-gara setan. Enggak. Kadang-kadang kita masuk dalam pencobaan gara-gara kita nggak bisa kendalikan hawa nafsu kita sendiri. Kebodohannya kita sendiri. Sama seperti Simson. Dia kalah, dia hancur hanya gara-gara dia mengumbar nafsunya. Dia nggak bisa kendalikan keinginannya. Ini masalah besar. Dan ini terjadi sampai di akhir zaman. Ini menjadi isu dari semua masalah yang ada di dunia. Betul? Keinginan. Adam dan Hawa jatuh bukan karena tidak taat, tapi ketika dia atau mereka tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menikmati, tidak bisa mengendalikan keinginan atas rasa penasaran buah yang belum pernah dicoba sama sekali. Makanya iblis ini cuman menghasut kan, cuman menghasut aja, nipu. Makanya hati-hati dengan keinginan kita, jaga hawa nafsu kita, hidup di dalam roh. Maka kita akan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir. Dan setelah ditangkap, matanya dicungkil kan. Matanya dicungkil, lalu potong rambutnya. Kekuatannya hilang. Ya kan? Akhirnya tahu kan. Jadi budak belian. Harus menggiring gandum. Nah, tapi mereka lupa, Bang Filistin lupa. Namanya orang hidup kan rumput tumbuh ya. Ya mereka terus memperlakukan dia seperti budak. Matanya buta, tapi lama-lama tumbuh. Dan terletak kekuatan daripada Simson ada di rambutnya. Tapi yang luar biasa ini yang dilakukan oleh Simson. Coba kita baca yuk. Ayat yang ke Hakim-Hakim pasal yang 16, ayat yang ke-30 coba, ada. Nah ini, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Ayat sebelumnya. Lagi. Mundur, nah ini, berserulah Simson kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ayat yang ke-29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ayat yang 30, berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini, lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Selanjutnya, sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Sora dan Esitaol, di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Perhatikan baik-baik. Akhirnya di masa-masa terakhirnya dia sadar, dia menyesal dan dia minta kembali kepada Tuhan. Kali ini aku mau benar-benar melakukan rencana Tuhan. Kan dia lahir untuk supaya membebaskan bangsa Israel kan. Biarlah kali ini aku di sisa-sisa tenaga yang terakhir, aku mau melakukan untuk rencana Tuhan terjadi supaya Filistin ini binasa. Kenapa Filistin bisa binasa? Karena pada itu mereka sedang ada di dalam sebuah
arena, sebuah rumah yang besar, di mana semua orang-orang penting daripada Filistin, raja-raja daripada Filistin itu kumpul di situ, sedang mengadakan acara dan memperlakukan si Simpson sebagai komedian. Lucu-lucuan, buat lucu-lucuan gitu loh, diketawain sana, diketawain sini, dipermainkan pada waktu itu. Tapi di saat itulah momen yang terbaik untuk Simpson membalaskan dendam pada waktu itu. Kenapa? Karena semua orang-orang penting dari Filistin kumpul di situ. Hancur semuanya, habis semuanya. Dan akhirnya bangsa Israel bisa bebas daripada Filistin. Saya tulis seperti ini yang terakhir. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Itu indahnya Tuhan kita. Amin. Itu indahnya kasih Tuhan kita. Selalu ada kesempatan kedua untuk kita kembali datang kepada Dia. Selalu ada kesempatan kedua yang dipercayakan dan diberikan. Selalu ada extra grace yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bertobat dan sungguh-sungguh masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Jadi hari ini jangan pernah menganggap aku nggak ada waktu, aku nggak ada kesempatan, aku nggak ada kesempatan untuk kembali sama Tuhan. Dah. Seburuk apapun hidup kita hari ini, sejauh apapun kita mungkin meninggalkan Tuhan, percayalah selalu ada extra grace, selalu ada kesempatan kedua di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. So, sebelum terlambat, jangan berpikir dua kali untuk kita benar-benar masuk dalam rencana Tuhan. Sebelum terlambat, jangan berpikir dua kali. Jangan tunda-tunda waktu yang ada dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita benar-benar bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Inilah waktu yang terbaik. Sebelum kita terlambat, sebelum ada sesuatu yang kita sesali, ayo kita pakai kesempatan yang ada ini untuk kita mulai memberitakan Injil, mendoakan orang-orang atau berdamai dengan orang-orang sekitar kita. Amin. Menjadi pelaku firman Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya apa yang kami pelajari hari ini bukan sekedar hal yang baru, cerita yang sudah sering kami dengar, tapi ada hal-hal yang boleh kami tangkap dan kami lakukan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Apapun yang sedang mereka gumuli dalam kehidupan mereka, atau apapun yang sedang terjadi, hamba percaya Tuhan, ada roh Tuhan yang besar. Ada roh Tuhan yang berkuasa, yang boleh menuntun, membimbing, memampukan mereka untuk mereka bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kau buktikan kuasa-Mu, buktikan janji-Mu tergenapi dalam hidup mereka Tuhan. Mereka gak pernah sendirian, mereka selalu bersama dengan Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia dan adil, Kau nyatakan kuasa-Mu atas setiap langkah hidup mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka. Bawa mereka masuk lebih dalam lagi untuk menikmati akan setiap janji Tuhan yang sudah Kau limpahkan dan genapkan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin.